Selamat datang di channel BBS Belajar bareng Saifuddin. Pada kesempatan ini kita akan belajar membuat sebuah website digital perpustakaan ya. Untuk memulai membuat sebuah digital website ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Jadi yang pertama adalah kita menyiapkan exam ya, ini ya. Jadi kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kita klik start ya di Apache dan MySQL-nya ya. Dua ini sampai status change di deteksi ini running ya. Ini kemudian yang kedua kita membuat sebuah database ya. Kita membuat sebuah database, nama databasenya DB Digital. Setelah buat database, kita membuat tabel. Kita buat tabel anggota ya. Kemudian kita membuat tabel buku. Kita membuat tabel kategori dan tabel user ya. Sudah jalan. Kemudian yang kedua kita harus menyiapkan editor teksnya, bisa menggunakan Visual Studio Code atau Sublime Text ini ya. Ini adalah Sublime, lebih ringan ya. Atau kita menggunakan Visual Studio Code. Nah ini contohnya tampilan dari Visual Studio Code-nya. Kita ambil datanya di C, kemudian di exam ya, di exam mana exam tadi, exam. Kemudian yang ketiga untuk browser pengujian ya, bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla atau Microsoft Edge. Nah ini tampilan dari websitenya. Kita sudah buatkan halaman home-nya. Kita coba untuk login ya. Kita login dulu, admin, kita masukkan passwordnya. Di sini ada daftar kategori ya. Ada kategori, kita bisa tambahkan datanya ya. Kategori apa? Ini sudah kita buatkan ya. Atau bisa kita edit ya, kita bisa edit menggunakan apa, kemudian kita simpan. Kemudian yang kedua ada data buku. Nah ini ada data bukunya, ada gambarnya, ada file PDF-nya ya, ada judul bukunya, penulisnya, penerbit, tahun terbit, dan kategorinya. Kita kasih contoh untuk tambah data. Misalnya kita buat judul buku pengantar teknologi informasi ya, bisnis. Kemudian penulisnya Surya, contoh aja ya ini ya. Penerbitnya Andi, publisher, tahun terbitnya 2008. Pilih kategorinya, kategori teknologi dan komputer. Stoknya ada, kita contoh aja 20, ISBN-nya. Kemudian kita masukkan gambarnya ya. Kita masukkan gambarnya. Contoh aja ya. Nah, ini kita tampilin aja. Kemudian file kita pilih, kasih contoh untuk masukkan file PDF-nya. Contoh aja. Kemudian klik open,
kita kasih deskripsi dari bukunya kayak apa ya, contoh aja nih ya. Buku ini memberikan gambaran tentang pemanfaatan teknologi komputer ya. Kemudian kita submit. Oke, proses simpan data sukses. Nah, ya ini sukses. Atau misalnya kita edit misalnya stoknya 30 ya. Kita submit. Nah, maka stoknya akan berubah. Ini editnya. Kemudian ada daftar anggota. Ini ya. Ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir ya, dan sebagainya. Kita kasih contoh tambah data. Misalnya kita tambah namanya Ferry misalnya. Jenis kelaminnya laki-laki, kita masukkan tanggal lahirnya ya. Misalnya tanggal lahirnya nih 2009 misalnya. Alamatnya misalnya Batu Raja. Nomor teleponnya, kemudian prodinya kita masukkan, sistem informasi kita submit, sukses ya. Nah, kemudian kita edit misalnya siapa, Andi Firdaus misalnya. Andi Firdaus, kita submit. Oke, nah, berhasil ya. Ini kita buat pencarian. Kita mau mencari nama Saifuddin misalnya. Nah, langsung muncul nih nama Saifuddinnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait coding atau script dari tampilan website digital perpustakaan ini ya. Ya, ada home tentang kontak dan login. Ya. Ini ya, pada menu home yang tadi, ini scriptnya ya, dari div class. Ini ya, digital perpustakaannya di sini. Ini home-nya. Ini deskripsinya tentang kontak, login ya, sampai bagian footer sectionnya ya. Ini adalah script dari sini ya, home yang ada di sini. Kemudian login, ada username, ada password. Selamat datang digital perpustakaan Universitas Mahakarya Asia Batu Raja. Ini scriptnya di sini ya. Ini scriptnya selamat datangnya ya. Selamat datang digital perpustakaan. Nah, ini script dari login dan username-nya ya. Username-nya, ini passwordnya ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk menu berikutnya. Nah, di sini ada sidebarnya, ada dashboard, master, peminjaman, laporan, user, layout. Scriptnya ada di admin sidebar ya, di sini. Sini ya. Ini sampai ke bawah sini ya. Sini ada dashboardnya ya, menu yang tadi. Kemudian ada buku, kategori, anggota, peminjaman, laporan ya, user, layout. Nah, itu semua ada di sini nih.
ya, jadi itu skripnya. Kemudian kategori. Nah, di dalam kategori ini juga ada menu tambah data, ada edit, ada delete ya. Itu skripnya di sini ya, kategori. Ini untuk tambah data, skrip tambah data ini ya. Nah, ini untuk penyimpanan, skrip penyimpanan. Ini untuk skrip edit, dan terakhir untuk skrip tombol hapus delete. Nah, sini. Kemudian buku. Nah, dalam daftar buku di sini sama, ada tambah data, edit, delete ya, judul buku, penulis, tahun terbit, kategori. Nah, ini ada di skripnya di buku. Ya, kita lihat ini untuk skrip tambah buku ya, dari tambah buku, ID buku, judul buku, sampai dengan melampirkan file PDF. Kemudian di situ juga ada penyimpanannya sama seperti yang kategori tadi. Ada editnya, ini edit, ada delete bukunya ya. Kemudian yang terakhir ada anggota. Dalam anggotanya sama ya, ada nama anggota, jenis kelamin, sampai ke prodi, ada aksinya edit dan delete, tambah data, semuanya ya, termasuk pencarian juga sama. Itu skripnya ada di anggota ya, hampir sama skripnya. Yang membedakan diganti dengan daftar anggota. Ini skripnya nama anggota, jenis kelamin, alamat, telepon, prodi, dan aksi. Sama juga ada untuk tambah anggota, kemudian penyimpanannya, editnya, dan tombol delete ya. Tombol delete, ketika data berhasil di delete maka muncul pesan data berhasil dihapus. Demikian penjelasan singkat dari cara pembuatan website sederhana digital perpustakaan berbasis website. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Untuk skrip akan saya share di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.